Di urutan selanjutnya, perang di Afghanistan. NATO memimpin International Security Assistance Force atau ISAF yang mengendalikan Afghanistan dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Hitungan The Project on Defense Alternative menyebutkan dalam waktu 3 bulan atau 7 Oktober 2001 hingga 1 Januari 2002, setidaknya 13.000 warga sipil yang tewas akibat serangan bom Amerika Serikat di bawah pengawasan NATO. Pada tahun 2002, media Inggris Guardian melaporkan bahwa 20.000 orang Afghanistan tewas di tahun 2001 akibat imbas tidak langsung serangan militer dari udara dan darat oleh Amerika Serikat dan NATO. Dan itu atas sepengetahuan NATO, di mana Amerika Serikat menjadi anggotanya. Di urutan keempat, Perang Dingin abad 21. NATO dibentuk untuk melindungi Barat dari ketakutan akan diserbu Uni Soviet. Setelah Perang Dingin, pembenaran untuk eksistensi NATO sebetulnya sudah tidak ada. Tapi sejak jatuhnya Soviet, Barat dan NATO justru memperluas kehadiran kekuatan militer mereka di negara bekas Soviet di Eropa Timur sebagai upaya untuk melemahkan pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Amerika Serikat dan NATO mengklaim kebijakan mereka itu lantaran adanya ancaman yang disebut agresi Rusia. Salah satunya kekuatan militer terbesar di dunia saat ini adalah Rusia, dan Rusia yang makin tidak nyaman dengan kebijakan Washington telah memperingatkan tentang Perang Dunia Baru seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat atau NATO dengan Rusia. Kami dapat mengatakan dengan jelas, kita sedang meluncurkan ke dalam Perang Dingin baru. Begitulah kata Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev. Hampir setiap hari kami dituduh membuat ancaman mengerikan baru terhadap NATO secara keseluruhan, terhadap Eropa, terhadap Amerika Serikat, dan terhadap negara lain. Selama beberapa tahun, NATO mendorong beberapa negara Eropa Timur bergabung dalam aliansinya sambil mengirim tentara-tentara mereka ke negara itu agar menyatakan komitmennya membenci Rusia. Albania dan Kroasia bergabung ke NATO pada tahun 2009. Pada tahun 2011, aliansi ini menyambut 4 anggota baru, yaitu Bosnia, Georgia, Makedonia, dan Montenegro. Rusia tentu tidak tinggal diam dengan ekspansi ini. Akhir bulan lalu, Kremlin menyatakan siap perang asimetris untuk merespon rencana NATO mengirim lebih banyak tentara ke Eropa Timur. Akhir tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menekankan pemerintah eksekutif yang menempatkan NATO sebagai ancaman bagi Rusia. Situasi itu memicu konflik antara kekuatan tua dunia, yakni Rusia versus Barat atau Amerika Serikat, sekalipun benturan kecil sudah terjadi di Ukraina, Suriah, dan Yaman. Di urutan terakhir, alat militer Washington. Fakta yang paling rancu dari NATO adalah bahwa aliansi ini lebih sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat, sekalipun kadang-kadang tidak selaras dengan negara-negara anggota lainnya. Menurut Noam Chomsky, sejak tahun 1991, NATO menjadi semacam alat intervensi Amerika Serikat. Intervensi NATO selama 2 dekade lebih sangat sedikit sekali bersinggungan dengan kepentingan menjaga keamanan negara anggotanya. Kendati pendirian awalnya bertujuan sebagai penjaga kemerdekaan dan keamanan anggotanya. Begitulah kata Daniel Ryan, seorang jurnalis freelance Irlandia dan analisis media. Aliansi defensif yang katanya berkomitmen atas resolusi damai atas setiap konflik, justru telah bertindak sebagai sekutu Amerika Serikat dalam melakukan intervensi dan agresi terhadap negara lain di 3 benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Masih banyak topik yang akan kita bahas.